Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bersyukur ada satu waktu lagi kita boleh bersama-sama untuk beribadah melalui ibadah online streaming ini. Kita berharap, kita berdoa situasi segera mereda dan kita semua bisa berjumpa kembali. Dan kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, di gereja yang kita cintai, GPI Semarang Indah. Namun saat ini, saudara dimanapun Anda berada, tidak akan menghalangi bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari satukan hati kita dan mari kita masuk di dalam penyembahan dan puji-pujian kepadanya. Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari para pria saja memuji Tuhan dari awal. Katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Cinta-Mu nyata buat Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur bersyukur karenanya. yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Yang wanita saja katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan
harapan dan impian dan permohonan kami Tuhan. Bersamamu Kami takkan goyah, takkan goyah, takkan pernah goyah. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya menjadi tempat jawaban, tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya ku cinta, Yesus. Mana sumber segalanya, tempat jawaban untuk doaku. Kami berdoa, kami percaya pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup. Percaya padaku, kami percaya, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat lebih banyak kebaikan, lebih banyak anugerah, dan lebih banyak kelimpahan yang Kau berikan dalam hidup kami, lebih daripada apa yang belum kami punya. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya buat kami, dan Engkau terlebih dari segalanya buat kami Tuhan. Biar Engkau selalu menjadi yang terutama, biar Engkau selalu menjadi yang pertama dan satu-satunya, yang terbaik buat kami semua. Saat ini hamba-Mu terkhusus berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mengalami kelesuan, yang hari-hari ini mengalami kelemahan, yang hari-hari ini mulai patah semangat dan putus asa.
Tuhan, kami yang ada di tempat ini, kami mau sama-sama berdoa, bersatu hati Tuhan, menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Biar anak-anak-Mu tidak lupa untuk mengucap syukur, tidak lupa untuk menghitung segala kebaikan-Mu hari lepas hari Tuhan, tidak melupakan segala anugerah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Supaya kami melihat bahwa Allah kami selalu memberikan pengharapan yang penuh, Allah kami selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya, Allah kami selalu menggenapi janji-janjinya. Ya Tuhan Yesus, biar kami kuat kembali di dalam Engkau, kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, dan berjalan bahkan berlari lagi Tuhan, naik ke gunung-Mu yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami percaya bahwa saat ini Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Biar dari tempat ini, dari rumah-rumah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu ini berada, mereka semua yang menyaksikan ibadah online streaming dan yang memuji dan menyembah bersama-sama dengan kami, boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang kuat di tempat kami masing-masing, yang akan mendorong kami terus bersukacita, yang akan mendorong kami terus bersemangat, bersorak-sorai, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, kami mau katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Karena kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami, ini pujian kami. Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, sama-sama kita katakan bersama. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami buat hal yang hebat. Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan
bangkit berdiri dimanapun Anda berada, saudara. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Karena terlalu besar Tuhan untuk dipahami cinta-Mu dalam hidup kami. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Besar Engkau Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Jadi kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang heran. Karena semuanya itu terlalu besar Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Semuanya dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh cinta-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua yang bersuka cita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari
siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan Yesus tahu segalanya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami siap mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali lewat ibadah daring kita pada saat ini. Dan saya harapkan semua saudara baik-baik, sehat-sehat semua, dan diberkati Tuhan dimanapun juga saudara berada saat ini. Dan saat ini saya mau membagikan berkat firman melalui acara ibadah daring pada saat ini, dan tema yang saya mau sampaikan adalah 3 perkara yang paling dicari manusia di dunia.
Sekali lagi, 3 perkara yang paling dicari manusia di dunia. Banyak perkara yang dicari manusia di dunia ini, tetapi ada 3 perkara yang paling dicari manusia di dunia. Dan apakah itu? Mari kita akan baca bersama dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan Amsal 3 ayat yang ke-16, maksudnya, umur panjang di tangan, ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, dari ayat ini kita menemukan 3 perkara yang paling dicari manusia di dunia. Perkara yang pertama yang paling dicari manusia di dunia ini adalah umur panjang. Ya, umur panjang. Di mana-mana, di negara manapun, bagaimanapun keadaannya, manusia ingin memiliki dan mencari umur yang panjang. Itulah sebabnya setiap kali kita merayakan ulang tahun, kita menyanyi lagu panjang umurnya, ya, panjang umurnya, panjang umurnya, ya. Ulang tahun pertama nyanyinya panjang umurnya. Ulang tahun ke-17, Sweet 17, panjang umurnya. Ulang tahun ke-70, Sweet 70, kita nyanyikan panjang umurnya. Bahkan kalau kita sampai kepada ulang tahun yang ke-100, kita tetap menyanyikan panjang umurnya. Ya. Walaupun sudah 100 umurnya, tidak akan kita ganti lagunya. Ya, kan lucu, misalnya ulang tahun ke-100 kita ganti, cukup umurnya, cukup umurnya, cukup umurnya sekian saja, sudah waktunya pulang ke surga. Pasti keluarganya marah kalau ada pendeta menyanyikan seperti itu, ya. Wis ojo ngundang neh, kapok pisan wae, ya. Karena apa? Karena manusia itu ingin umur panjang. Konon Alkisah dalam dongeng, suatu hari Tuhan menciptakan manusia dengan umur 20 tahun. Dan binatang-binatang, sapi, anjing, dan monyet diberi umur 40 tahun dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan kesenangan saja dan tidak usah menderita, ya. Masa muda adalah masa yang indah, ya. Masa indah itu masa di sekolah katanya, masa SMA, ya. Masa-masa yang terindah. Nah, supaya hidup manusia indah 20 tahun saja. Sapi 40 tahun, anjing 40 tahun, dan monyet 40 tahun. Tetapi si sapi tidak mau diberi umur 40 tahun dan mengembalikan 20 tahun, separuhnya kembali kepada Tuhan. Waktu itu manusia yang ingin umur panjang meminta, mohon Tuhan, umurnya sapi tambahkan pada umur saya. Dan Tuhan memberikan kepada manusia tambahan umur 20 tahun. Demikian juga si anjing mengembalikan 20 tahun umurnya, dan si monyet juga mengembalikan 20 tahun umurnya. Dan semuanya itu diminta oleh manusia dan Tuhan mengabulkannya. Jadi manusia diberi umur 20 tambah 60, 80. Demikianlah jadinya dengan umur hidup manusia.
20 tahun pertama adalah saat-saat yang indah, saat-saat sekolah, ya, masa indah di sekolah, masa indah waktu SMA dan seterusnya. Hanya kesenangan, bermain, ya, tidak mengalami kesusahan, masalah dan persoalan. Senang di rumah orang tuanya, tidak usah bekerja, ya, masa muda, makan, minum semua sudah tersedia, tempat tinggal pun demikian. Tetapi 20 tahun kemudian manusia harus bekerja keras seperti sapi. Tambahan umurnya sapi, manusia harus membatik tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Itulah 20 tahun yang kedua. Hidup manusia 20 tahun berikutnya seperti anjing, menjaga properti dan harta benda anak-anaknya. Dan 20 tahun berikutnya hidup manusia seperti monyet yang meloncat-loncat, berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain, dari anak yang pertama ke anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Itulah hidup manusia. Dan manusia ingin umur yang panjang, sehingga dia mendapatkan umur sapi, umur anjing, dan umur monyet ditambahkan kepadanya dengan kisahnya masing-masing. Itulah perkara pertama yang paling dicari manusia di dunia. Nah, ada perkara kedua yang paling dicari manusia di dunia. Menurut Amsal 3 ayat 16 tadi, ada yang namanya kekayaan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya. Kekayaan. Ya. Siapa yang tidak ingin kaya di dunia ini? Ya. Orang desa ingin kaya, orang kota ingin kaya, orang Indonesia ingin kaya, orang Amerika ingin kaya. Manusia belajar sekolah sampai tinggi dengan tujuan supaya pekerjaannya baik, dapat penghasilan yang banyak dan menjadi kaya. Kekayaan adalah salah satu perkara yang paling dicari manusia di dunia. Tetapi ada sebuah cerita yang perlu kita perhatikan. Suatu kali seorang pemilik tanah berujar kepada seorang pria yang ingin memiliki tanah yang luas dalam hidupnya. Demikian ujarnya, "Bapak, Anda dapat mendapatkan tanah seluas yang mampu Anda kelilingi sebelum matahari terbenam. Dan tanah yang mampu Anda kelilingi itu aku berikan kepadamu dengan cuma-cuma. Jika Anda berhasil mengelilingi 40 hektar, Anda mendapat tanah cuma-cuma 40 hektar. Jika Anda mampu mengelilingi 50 hektar, Anda akan mendapat tanah gratis 50 hektar. Dan tanpa membuang waktu, bapak ini segera berlari sekuat tenaga. Ia terus berlari dan berlari dari pagi hingga petang. Walaupun rasanya dia sudah capek sekali, tetap dia memaksakan diri untuk dapat mengelilingi tanah yang lebih luas lagi, tanah yang lebih lebar lagi, tanah yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya di petang hari dengan terhuyung-huyung, ia berkata kepada pemilik tanah itu, saya dapat mengelilingi 5.000 meter persegi tanah yang akan menjadi milikku. Namun seketika itu juga ia roboh dan mati di depan tuan tanah tadi. Itulah gambaran kehidupan manusia di dunia yang tidak lelah mencari kekayaan, walaupun akhirnya seringkali dengan mencari kekayaan itu dia mencelakakan dirinya sendiri.
Kemudian perkara ketiga yang paling dicari manusia di dunia adalah kehormatan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya, kata Amsal 3 ayat 16 tadi. Kehormatan adalah pangkat, jabatan, dan kedudukan. Orang yang punya pangkat dihormati, orang yang punya jabatan mendapat kehormatan. Demikian juga orang yang punya kedudukan tinggi, dia mendapat kehormatan. Pada dasarnya semua orang ingin mendapat kehormatan, mendapat pangkat, jabatan, dan kedudukan yang tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa keinginan tersebut bila tidak terkendali akan menjadi ambisi yang dapat menjerumuskan kita kepada ketidakjujuran dan perbuatan yang jahat. Karena manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehormatan. Kalau perlu, ia menipu atau menyuap untuk mendapatkan pangkat, jabatan, dan kedudukan yang ia inginkan. Ada seorang raja yang besar, raja paling berkuasa di dunia pada abad ketiga, keempat. Namanya Raja Alexander yang Agung, raja terbesar abad keempat sebelum Masehi, yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Sampai satu saat di dalam akhir peperangan itu dia menangis ketika kepala pasukannya bertanya, "Tuanku, mengapa tuanku menangis dan tidak bergembira telah mengalahkan negara yang kita serang ini?" Raja Alexander menjawab, "Aku menangis karena aku sedih, sebab setelah ini tidak ada lagi negara yang bisa kita kalahkan. Semua negara sudah ditaklukkan di bawah kakinya." Betul-betul dia raja terbesar pada zamannya, raja yang memiliki segala kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tetapi menjelang akhir hayatnya, dia berpesan kepada Perdana Menterinya agar apabila dia meninggal nanti, supaya petinya diberi lubang kanan dan kirinya, dan supaya kedua tangannya dikeluarkan lewat lubang tersebut. "Untuk apa, Baginda?" Perdana Menterinya bertanya. Raja Alexander berkata, "Ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Raja Agung pun seperti saya, ketika mati tidak bisa membawa apa-apa ke alam baka. Semuanya harus aku tinggalkan. Kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, umur panjang yang dia tidak miliki, karena raja ini, Raja Alexander, meninggal dunia dalam usia ke-32. Dia tidak mendapat umur panjang. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Demikian juga dengan pangkat, jabatan, kedudukannya, tidak pernah membawa dia bahagia di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih, apakah yang paling Anda cari dalam dunia ini? Apa artinya umur panjang bila di masa tua kita menderita dan tidak bahagia? Apa artinya kekayaan bila kita tidak bisa menikmatinya? Apa artinya kehormatan bila pada akhirnya semua itu harus kita tinggalkan? Firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita dua hal yang sangat penting di bawah ini. Yang pertama kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-26 yang berkata,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dunia dengan segala isinya akan lalu dan lenyap, dan apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Tetapi yang kita tanam dalam kerajaan surga, yang kita tabung dalam kerajaan Allah, akan tinggal tetap untuk selama-lamanya dan menjadi milik kita yang kekal dan abadi selama-lamanya. Yang kedua, pesan firman Tuhan saya mau bacakan dari Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu, termasuk umur panjang, kekayaan, dan kehormatan yang ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Amsal 3 ayat 16 tadi berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan perspektif yang benar dalam hidup kita di dunia, sehingga kita tidak sia-sia mencari apapun yang fana, yang tidak kekal, tetapi kita berjuang untuk meraih kehidupan yang kekal dan kekayaan yang abadi di dalam kerajaan surga yang tidak akan rusak, tidak akan layu, dan tidak akan hilang dari kehidupan kita, tetapi menjadi milik kita yang abadi, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan mari sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat sebuah pujian yang berkata, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Tanpa Yesus kau miliki. Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki. Arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meskipun manusia paling mencari 3 perkara di dunia ini, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan, tetapi Engkau mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya lebih dari perkara-perkara yang fana, kami boleh mencari kerajaan surga
dengan segala kebenarannya, agar apa yang kami miliki tidak akan sia-sia, tetapi membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia, kebahagiaan yang kekal dan abadi di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, adakah saudara-saudara yang ingin didoakan? Mungkin kau sedang mencari sesuatu yang sangat kau impikan dalam dunia, tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudara ingin lebih banyak mencari kerajaan surga dengan segala kebenarannya, supaya memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang abadi dalam kerajaan surga. Apapun yang kita miliki di dalam dunia ini tidak akan membawa kebahagiaan yang kekal. Hanya kasih Yesus dan berkat Tuhan, hanya kerajaan surga yang akan memberi kita kebahagiaan yang kekal dan abadi. Mari kalau Bapak Ibu ingin didoakan, taruhlah tanganmu di dada, tangan kananmu, dan saya akan doakan saudara. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan, beri kami mengerti apa yang harus kami cari di dunia ini, tidak mengutamakan hal-hal yang fana, tapi hal yang kekal di dalam kerajaan surga, yang membawa kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini mari kita juga mempersiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar taat membawa perpuluhan, karena ketaatan akan perpuluhan akan membawa pengaruh yang besar atas berbagai bidang kehidupan kita. Pengaruh apa yang akan terjadi kalau kita taat dalam perpuluhan kita? Pertama, itu akan membawa pengaruh di bidang ekonomi dan pekerjaan kita. Firman Tuhan berkata, taat perpuluhan, maka Tuhan akan menjauhkan dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang perusak, yaitu hama yang merusak sawah dan ladang kita sehingga tidak bisa panen dan membawa kegagalan dalam usaha dan pekerjaan kita. Tetapi bila mana kita taat membawa perpuluhan, Tuhan akan membuka pintu berkat surgawi, tingkap-tingkap di langit, dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah sampai tidak ada tempat untuk kita menaruhnya. Itulah pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua, kita taat perpuluhan akan mempengaruhi kehidupan family atau keluarga dan rumah tangga kita. Karena firman-Nya berkata dalam Matius 3 ayat 12, taat perpuluhan akan membuat keluarga dipulihkan menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Hati anak-anak akan dipulihkan kepada bapaknya, dan hati bapak-bapak akan dipulihkan kepada anak-anaknya. Yang ketiga, taat perpuluhan membawa pengaruh di bidang jasmani. Matius 4 ayat 2, Tuhan berjanji akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya untuk membuat hidup kita sehat dan penuh sukacita dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Pengaruh yang besar, macam-macam pengaruh itu akan terjadi ketika kita belajar taat membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, di masa yang sulit, masa pandemi, dengan pekerjaan yang sulit, ekonomi yang sulit, kerjaan yang sulit, berbahagialah orang yang taat membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Karena pengaruh-pengaruh tadi yang dituliskan oleh firman-Nya akan terjadi dalam kehidupan kita.
dan Tuhan boleh memastikan bahwa di tengah masa sukar ini kita tetap punya pekerjaan yang berjalan baik, penghasilan yang layak, yang cukup untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga kita, dan menikmati hidup yang sehat, hidup yang harmonis, dan keluarga yang berbahagia dalam berkat anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk membawa perpuluhan, dan Bapak Ibu dapat menyampaikan membawa perpuluhan Bapak Ibu melalui rekening yang nanti akan ditayangkan pada akhir dari ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya janji-Mu. Ada pengaruh yang besar ketika kami mentaati untuk membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Baik di bidang ekonomi, di bidang family, keluarga kami, maupun bidang jasmani, kesehatan, dan kehidupan kami sehari-hari. Percaya Tuhan, Engkau akan mendatangkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kesembuhan terjadi karena matahari kebenaran bersinar membawa kesembuhan dalam hidupnya. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu surga, pintu rezeki, supaya anak-anak Tuhan di masa pandemi COVID-19 tidak kekurangan, pekerjaannya tetap bisa berjalan dan dapat mendapat penghasilan yang layak untuk hidupnya sehari-hari dan memuliakan nama Tuhan, memberkati gereja Tuhan dan pekerjaan-Mu. Kami percaya juga ada berkat-Mu untuk keluarga yang harmonis dan bahagia, pemulihan bagi hubungan suami istri, hubungan keluarga satu dengan yang lain, hubungan orang tua dengan anak-anaknya, sehingga kebahagiaan dan sukacita boleh terjadi dalam keluarga dan rumah tangga anak-anak Tuhan, bercingkrak-cingkrak seperti lembu lepas kandang sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama, tetapi biarlah kasih Tuhan kita yang tetap mempersatukan kita semua. Untuk ibadah kita minggu depan di tanggal 12 Juli 2020 masih akan tetap dilakukan secara online pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praetno Eskom MA. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu tadi persembahan kasih, persembahan khusus atau juga persepuluhannya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita tetap dapat terus tekun berdoa, mohon agar Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan serta kekuatan untuk kita boleh melalui masa-masa yang sulit ini. Juga bagi para pemimpin bangsa ini agar diberikan kebijaksanaan serta hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik atas kondisi yang ada pada saat ini. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pada saat ini terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau diberkati dengan berkat kesehatan, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu,
Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah orang-orang yang selalu setia dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memalingkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.